Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah atas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dapat berjumpa lagi di channel Surga Wanita. Sholawat dan salam tak lupa selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan urusannya, dilapangkan rezekinya, serta diampuni dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Fatimah Al-Fihri, janda kaya pendiri universitas pertama di dunia. Fatimah Al-Fihri adalah wanita muslim yang mendirikan universitas pertama di dunia. Tidak hanya sekedar pendiri, ide mengenai universitas ini dan penentuan lokasinya pun semuanya berasal dari dia. Kehadiran universitas pertama di dunia ini telah mengubah wajah seluruh pendidikan tinggi di dunia selamanya. Fatimah Al-Fihri adalah seorang janda muslim kaya yang bertekad menggunakan harta warisannya untuk sesuatu yang berbeda. Pada tahun 859 di kota Fes, Maroko, Fatimah mendapatkan izin dari penguasa setempat untuk mendirikan sebuah universitas dengan nama Universitas Al-Qawariyyin. Berdasarkan UNESCO dan The Book Guinness World Records, Universitas Al-Qawariyyin adalah universitas pertama dan juga tertua yang memberikan gelar bagi para lulusannya. Fatimah bukanlah penduduk asli Fes. Dia berasal dari kota Kairouan atau yang di masa kini dikenal dengan Tunisia. Pada waktu itu, Kairouan merupakan kota pertama yang menjadi pusat studi Islam di Afrika. Ayah Fatimah, Muhammad Al-Fihri, merupakan pedagang sukses yang terpaksa memindahkan keluarganya sejauh lebih dari 1.600 km dari Kairouan ke Fes di Maroko. Keluarga Muhammad Al-Fihri tidak sendirian. Pada waktu itu, tahun 818 Hijriah, terjadi pemberontakan terhadap penguasa setempat, yaitu Aghlabid. Aghlabid adalah penguasa lokal Kairouan yang ditempatkan oleh dinasti Abbasiyah dari pusat pemerintahan di Baghdad. Usaha untuk menggulingkan keluarga Aghlabid gagal, dan setelah pemberontakan itu, Aghlabid merespon dengan mengusir 2.000 keluarga dari Kairouan, termasuk salah satunya adalah keluarga Fatimah. Banyak dari pengungsi tersebut diterima di Fes, Maroko. Pada waktu itu, Maroko juga baru saja berganti penguasa. Dinasti yang baru saja berkuasa pada waktu itu adalah Bani Idrisiyah. Mereka berasal dari kelompok Syiah. Karena pada waktu itu pertarungan kekuasaan antara Sunni dan Syiah sedang bergejolak di semenanjung Arab, Bani Idris lebih memilih untuk pergi keluar dan mengukuhkan dinastinya jauh di barat laut Afrika. Fes, salah satu kota di Maroko sebagaimana kampung halaman Fatimah, adalah kota yang baru saja berdiri. Pembangunan kota Fes dibagi ke dalam 2 tahap. Pertama,
pada tahun 789 oleh Idris I dan kedua pada tahun 808 oleh Idris II, putra dari Idris I sekaligus pewaris tahta kekuasaan. Ketika Idris II menjadikan Fes sebagai pusat kota Maroko, masa depan kesejahteraan penduduk kota sudah dapat dipastikan. Lokasi Fes sebagaimana Qoyrowan adalah lokasi yang ideal bagi perdagangan. Fes berada di dataran yang menjadi perlintasan antara daerah barat menuju Samudra Atlantik dan daerah utara menuju Laut Mediterania. Kota Fes dibangun di celah yang membentang melalui pegunungan Atlas Tengah. Ayah Fatimah yang hanya dalam waktu 10 tahun menetap di ibu kota baru tersebut telah berhasil sukses kembali. Dan saat dia meninggal, Fatimah dan saudara-saudaranya mewarisi kekayaan yang sangat besar. Fatimah bertanya-tanya, apa yang harus dilakukan dengan kekayaan baru ini? Ayah Fatimah telah membesarkan Fatimah dan saudara perempuannya yang bernama Maryam untuk mendapatkan pendidikan terbaik. Fatimah dan Maryam memutuskan untuk menggunakan harta mereka untuk membangun masjid dan sekolah bagi masyarakat setempat. Kompleks ini kemudian dikenal sebagai Masjid dan Sekolah Qoyrowan karena dibangun di bagian Fes yang dihuni sebagian besar pengungsi dari Qoyrowan, Tunisia. Awalnya Qoyrowan memiliki fungsi keagamaan yang sama dengan masjid dan madrasah-madrasah lainnya, yaitu pengajaran tentang ilmu-ilmu tradisional Islam yang menjadi landasan ajaran Islam dimanapun. 3 bidang studi utama bagi siapa saja yang sedang mempelajari ajaran Islam adalah studi ilmu tafsir Al-Quran, studi ilmu hadis, dan studi ilmu fikih. Namun, pada perkembangannya, sekolah Qoyrowan atau Al-Qawariyin juga menawarkan pelajaran non-Islam sebagai bagian dari pendidikan yang lebih luas, termasuk matematika, astronomi, astrologi, fisika, puisi, dan sastra. Inovasi ini merupakan hal yang penting bagi Qoyrowan untuk menjadi lebih dari sekedar sekolah keagamaan. Hal itu juga yang merupakan titik balik dalam sejarah Universitas Qoyrowan atau Al-Qawariyin dan untuk masa depan pendidikan tinggi di seluruh dunia. Pada perkembangan lebih lanjut, pendidikan di Qoyrowan atau Al-Qawariyin tidak lagi mewajibkan pelajaran agama. Dalam artian, non-muslim pun bisa saja sekolah di situ. Mata pelajaran pendidikan tingkat tinggi sekarang secara teknis terbuka bagi siapa saja yang memiliki keinginan untuk belajar. Pada akhirnya, yang dilakukan oleh lembaga pendidikan Al-Qawariyin terbukti menjadi momen revolusioner bagi masyarakat manusia, berkembang melampaui zamannya, dan tidak terbatas pada penduduk Afrika Utara saja, tapi merambah ke kalangan Muslim Timur Tengah yang lebih luas. Semoga apa yang kami sampaikan kali ini bermanfaat bagi kita semua dan menjadi ladang pahala. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari Surga Wanita. Sampai jumpa dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.